Akhul Islam. Namun ya akhi, di tanggal 10 Asyura ini ada bid'ah yang mengerikan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Apa itu? Mereka menganggapnya sebagai hari berkabung. Kenapa? Karena di hari itu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Orang-orang Syiah, kalau antum lihat di Iran ya, mereka menyiksa diri, ya mukul-mukul dengan pisau, pedang sampai ya berdarah-darah. Mereka menyiksa diri. Lihat di dunia aja sudah menyiksa diri sebelum di akhirat disiksa sama Allah. Iya, mengerikan sekali. Ini jelas bid'ah ya ahlul Islam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Oh, berarti kalian gembira ya dengan terbunuhnya Husain. Siapa yang gembira, Mas? Siapa yang gembira dengan terbunuhnya Husain? Bahkan kita Ahlus Sunnah benci kepada orang-orang yang membunuh Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib itu Pak terbunuh kenapa? Karena ditipu. Sama siapa? Penduduk Irak. Penduduk Irak minta supaya Husain datang ke Irak. Dan mereka akan berjanji untuk membela Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pergilah Husain, walaupun sebetulnya ya ketika Husain pergi itu para sahabat sudah mengingatkan jangan pergi, jangan pergi. Yang mengingatkannya banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya mengingatkan ya Husain jangan pergi. Penduduk Irak itu sudah kita ketahui bagaimana sifatnya. Tapi qadarullah Husain bin Ali bin Abi Thalib tetap berangkat. Sesampainya di Irak, apa yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Penduduk Irak malah ya berbalik 99%. Sehingga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pun ditinggalkan. Maka beliau pun kemudian bergegas untuk pulang lagi ke kota Madinah. Tapi dikejar oleh pasukan busuk atas perintah Ubaidullah bin Ziyad, ya, seorang yang sangat zalim. Ya. Pasukan ini dipimpin oleh seorang yang fasik dan fajir jahat namanya Umar bin Sa'ad. Lalu kemudian Husain mengatakan, ya, biarkan aku pergi pulang ke kota Madinah. Atau aku akan bertemu dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah karena ia saudaraku. Tapi si Umar bin Sa'ad yang sedeng ini Pak, ya, yang kita benci dia, atas perintah juga Ubaidullah bin Ziyad yang sama-sama jahatnya, tidak membiarkan. Mereka ingin membunuh. Memang tujuannya sudah busuk Pak. Iya. Maka akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat diserang, maka beliau pun kemudian terpaksa harus apa? Melawan. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya. Terbunuhlah Husain dan dipenggal kepalanya. Adapun tubuhnya dikuburkan di Karbala. Adapun kepalanya yang sahih dibawa ke kota Madinah. Dan dikuburkan di sisi kuburan saudaranya yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai mereka. Dan Rasulullah SAW semasa hidup ya pernah dan sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa tanahnya yang berwarna merah. Dan Rasulullah SAW mengabarkannya dalam hadis ya bahwa cucunya Husain akan terbunuh di sana. Dan ternyata benar seperti yang Rasulullah kabarkan. Dan beliau terbunuh ya di tanggal 10 bulan Asyura. Nah, kemudian dirayakan oleh orang-orang Rafidhah, Pak. Dengan cara apa? Tadi menyiksa diri. Orang Rafidhah sangat mengagungkan Husain sampai mempertuhankan Husain. Makanya antum lihat orang Rafidhah, Pak,
Zikir mereka apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada Husain. Ya Husain al-Madad, ya Husain al-Madad. Syirik agung, mengerikan sekali akhul Islam. Iya. Tapi anehnya apa? Kenapa orang Rafidhah Iran itu ya, Syiah Iran itu lebih mengitukan Husain daripada Al-Hasan? Padahal klaim mereka kan mengagungkan ahli bait. Tapi kenapa yang Husain terus yang mereka? Karena rupanya ada rahasianya. Karena Husain yang menikahi wanita Persia. Jadi sebetulnya Pak, orang-orang Syiah Rafidhah ini gerakan ingin mengembalikan kejayaan Persia sebetulnya Pak. Tapi caranya dengan apa? Mengklaim cinta ahlil bait. Mengkafirkan para sahabat, menganggap bahwasanya para sahabat itu katanya telah menzolimi mereka. Mereka menganggap bahwa yang paling berhak menjadi khalifah siapa? Ali. Abu Bakar sudah menzolimi, Umar, Uthman, kata mereka. Haula wala quwata illa billah. Bahkan sebagian lagi mengatakan apa Pak? Jibril salah alamat. Harusnya kepada Ali katanya. Bahkan sebagian lagi lebih gulu dari itu mengatakan Ali itu Tuhan. Dan di zaman Ali masih hidup itu sudah muncul kelompok itu Pak. Itu ya mereka para ulama menyebutnya dengan kelompok Sabaiyah. Mereka meyakini bahwa Ali itu Tuhan. Sampai kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, disuruh mereka bertaubat, jika tidak akan dibakar. Ternyata mereka semakin yakin Ali itu Tuhan katanya. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan. Akhirnya Ali pun membakar mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, kalau aku Ali, aku tidak akan membakar, tapi aku akan penggal mereka. Saudaraku seiman. Kebalikan orang Syiah siapa Pak? Khawarij. Khawarij menjadikan ya 10 Asyura itu sebagai hari apa? Hari bersenang-senang. Hari apa? Bersenang-senang. Ini pun juga jelas bid'ah akhul Islam. Kalau di Indonesia apa? Tanggal 10 Asyura itu dianggap sebagai hari anak yatim. Hah? Hari anak yatim. Ya, tanggal 10 Asyura itu katanya ya hari anak yatim. Jadi mereka menyantuni hari anak-anak yatim. Menyantuni anak yatim bagus, tapi jangan dikhususkan tanggal 10 Muharram, saudaraku. Ya. Mana ada dalilnya bahwa tanggal 10 Asyura Rasulullah SAW menyebutnya sebagai hari raya anak yatim. Dan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mengkhususkan di hari itu untuk apa? Ya, menyantuni anak yatim. Mana dalilnya? Itu semua tidak ada dalil akal Islam. Semua itu dibuat-buat. Ini saudaraku sekalian yang berhubungan dengan bulan Muharram. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.